Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Dan saya Rehan Daud. Saya sebagai moderator dan kajian 1. Dan saya Abrar yang kedua. Bab 1 undang-undang yang ke-8. Pada zaman prasejarah manusia belum mengetahui tulisan. Zaman prasejarah dimulai sejak adanya kehidupan di permukaan bumi hingga manusia mengenal tulisan. Masa prasejarah tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis pada benda-benda peninggalan lainnya saat ini. Namun zaman prasejarah terbagi ke dalam beberapa periode, dan salah satunya adalah zaman Mesozoikum yang berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu, ditandai dengan munculnya Brachiosaurus, Dinosaurus, dan Tyrannosaurus serta sejenis-jenisnya. Burung dan hewannya menyusul lainnya yang kita sebutkan menurut berdasarkan kualitas sejarah saat ini. Maka dari itu kita harus mengenai konsep manusia pada zaman prasejarah. B. Pembahasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa mengenai zaman prasejarah? 2. Apa itu konsep manusia pada zaman prasejarah? 3. Manusia apa seperti apa manusia bertahan hidup pada zaman prasejarah? C. Tujuan penelitian. Pastinya dibuat makalah ini untuk menambah wawasan kita terhadap pelajaran sejarah yang tergandung dalam suatu objek peninggalan masa lalu, dan agar kita mengetahui konsep manusia dalam zaman prasejarah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian zaman prasejarah. Pengertian zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia belum mengenal atau menggunakan tulisan. Sedangkan zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia mengenal dan menggunakan tulisan. Zaman sebelum manusia mengenal tulisan disebut zaman prasejarah. Pra berarti sebelum, sedangkan sejarah adalah cerita atau kisah manusia yang masa silam yang belum ada bukti tertulis. Zaman prasejarah juga bisa disebut zaman pra-aksa. Pra artinya tulisan dan aksara artinya tulisan. Juga dikenal zaman nirleka, tidak leka tulisan. Jika nirleka adalah zaman tanpa tulisan, prasejarah atau nirleka tidak ada leka tulisan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat pembentukan alam semesta. Namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di mana terdapat kehidupan di muka bumi, di mana manusia mulai hidup. Batas antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah adalah mulai dari adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukan tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman prasejarah atau dimulai zaman prasejarah untuk setiap bangsa dimulai tidak sama tergantung dari perbedaan bangsa tersebut. Salah satu contoh yaitu bangsa Mesir sekitar tahun 4000 SM masyarakat sudah mengenal tulisan. Sedangkan pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman prasejarah. Zaman prasejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya kerajaan Kutai sekitar abad ke-5. Diwujudkan dengan adanya prasasti yang berbentuk kubah yang ditemukan di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur, baru memasuki era sejarah. Setelah manusia mengenal tulisan, kita dapat mempelajari kehidupan mereka karena mereka meninggalkan tulisan-tulisan pada batu, kayu, kulit, hewan, dan benda lainnya. Bangsa Mesir dan Sumeria telah mengakhiri zaman prasejarah sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Bangsa India dilepas sungai Indus telah mengenal tulisan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Indonesia mengenal tulisan sekitar awal abad ke-5 Masehi, tetapi banyak suku di pendalaman yang baru mengenal tulisan pada abad ke-20. Karena tidak terdapat peninggalan catatan tulisan dari zaman prasejarah, keterangan mengenai zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang seperti paleontologi, astronomi, geologi, antropologi, arkeologi. Dalam artinya bahwa bukti
didapat dari barang-barang dan tulang-tulang di daerah penganiayaan situs darah. Para ahli geologi menunjukkan periode perkembangan mendadak alam atas zaman-zaman sebagai berikut. Zaman Araikaikum, yaitu zaman kedua yang berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Zaman ini belum ada kehidupan karena kulit bumi masih panas sekali. Zaman Paleozoikum yaitu zaman kedua yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun. Zaman ini sudah ada kehidupan, yakni dimulai adanya binatang kecil yang tidak bertulang belakang, jenis ikan, amfibi dan reptil. Zaman Mesozoikum yaitu zaman hidup perkembangan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan munculnya jenis reptil raksasa seperti dinosaurus dalam kurung panjangnya 12 meter dan Astrasaurus dalam kurung panjangnya 300 meter. Selain itu jenis burung dan binatang manusia pun telah berkembang. Zaman Neozoikum atau Paleozoikum yaitu zaman hidup baru yang berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu zaman sekarang. Zaman ini berada ke dalam satu zaman tertiai, yaitu zaman semakin banyaknya binatang menyusui, sedangkan reptil besar mulai punah. Jenis kera dan gerahan manusia sudah ada pada akhir zaman ini. Dua, zaman kuat air, yaitu zaman adanya manusia di atas permukaan bumi. Zaman ini dibagi ke dalam Pleistosen yang berlangsung kira-kira 6.000 tahun, yang zaman Holosen berlangsung kira-kira 2.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rohan Firdaus. B. Konsep manusia pada zaman prasejarah. Manusia zaman prasejarah ini mulai menyadari bahwa ada suatu kekuatan yang dapat menggerakkan sesuatu yang lainnya. Hal itu disebut jiwa dari setelah mereka mencoba untuk mendekatkan diri dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Lalu bagaimana yang cara mereka mendekatkan diri? Jadi dahulu sebelum agama masuk ke dalam kehidupan dan peradaban manusia, masyarakat praaksara ini mencapai kalau pohon-pohon yang besar, mata air, batu dan lainnya itu ada yang menghuninya. Kemudian cara mereka mendekatkan diri dengan mengadakan berbagai macam upacara. Ada yang melakukannya dengan ritual pemujaan, pemberian sesaji, juga upacara ritual lainnya banyak. Manusia pada zaman praksara ini percaya bahwa para penghuni itu seringkali berdiam di tempat-tempat yang tinggi, dan mereka percaya kalau para roh itu akan turun. Maka dari itu mereka kemudian menyediakan tempat untuk berkumpulnya para roh tersebut. Kemudian didirikanlah bangunan-bangunan megalitik seperti salah satunya Menhir. Baiklah, di bawah ini ada beberapa tahap-tahap sistem kepercayaan manusia berupa atau dengan praksara yang perlu kalian ketahui di antaranya. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini diduga muncul pada saat masyarakat zaman praksara masih mengandalkan kehidupan berburu, mengumpulkan serta meramu makanan. Kepercayaan ini muncul ketika fenomena mimpi saat manusia tidur. Pada saat itu manusia melihat dirinya berada di tempat yang berbeda dari tubuh jasmaninya. Mereka percaya bahwa tubuh yang berada di tempat lain itu adalah jiwa. Kemudian kepercayaan ini berkembang bahwa jiwa benar-benar telah terlepas dari jasmaninya. Jiwa yang terlepas itu dianggap dapat berbuat sesuai kehendaknya. Berdasarkan hal tersebut, setiap ada pemimpin yang mati roh atau jiwanya akan sangat dihormati dan dipuja-puja. Animisme adalah tahap kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka mulai memahami sebab-sebab gejala alam yang terjadi. Setelah mengetahui fenomena sebab gejala alam yang terjadi, mereka kemudian mencari pemecahan masalah atas fenomena tersebut. Atas dasar perkembangan berpikirnya itu, manusia purba menganggapnya penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah
Roh sebagai penentu dan pengatur alam semesta agar manusia berbaik dapat beraktivitas dengan tenang dan aman. Mereka melakukan ritual pembacaan doa, pemberian saji, bahkan korban. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar dan lain-lain. Untuk melakukan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian saji atau ritual lainnya. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. C. Cara bertahan hidup para prasejarah. Pada zaman praaksara, manusia purba punya cara bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan dan meramu, disebut dengan istilah food gathering. Selain itu, dengan cara berburu, makanan yang dikumpulkan meliputi ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang tersedia di alam. Masyarakat zaman batu tua yang melakukan food gathering hidup berpindah-pindah. Mereka mencari tempat tinggal yang dihuni banyak binatang buruan dan daerah yang subur serta banyak tersedia makanan. Makanan yang dicari yaitu seperti umbi-umbian, biji-bijian, daun-daunan, atau kayu-kayuan. Masyarakat zaman Paleolitikum sudah pandai menggunakan alat dari penemuan peninggalan zaman batu tua. Diketahui alat-alat digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Batu kasar merupakan bahan dasar untuk membuat alat-alat berupa kapak, palu, parang cangkul, anak panah, dan lain-lain. Yang paling menonjol dan sering digunakan adalah kapak perimbas. Kapak perimbas adalah kapak serbaguna yang dapat dipakai untuk memotong, memukul, atau mencangkul. Hasil food gathering masyarakat zaman batu tua seperti binatang hasil buruan dan makanan. Hasil pencarian lalu dimakan langsung. Sebagian makanan juga disimpan untuk bahan makanan cadangan hari-hari berikutnya. Di sekitar tinggal mereka, masyarakat zaman batu tua tinggal di atas pohon atau di gua. Museum Manusia Purba di Indonesia ini 5 faktanya. Peradaban masyarakat yang sederhana di zaman batu tua atau zaman Paleolitikum mulai berubah. Di zaman Mesolitikum pada zaman batu tengah ini masyarakat mulai bermukim dan memahami ladang dengan tumbuhan yang dapat dimakan. Jadi pada zaman praksara, cara hidup dengan mengumpulkan makanan disebut dengan istilah food gathering. Kesimpulan bab 3. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Gua kampret merupakan tempat aktivitas manusia pada zaman praksara pada zaman Mesolitik sampai ke Neolitik, dibuktikan dengan ditemukan artefak tulang serta gerabah yang memiliki ciri berbudaya Hawi. Mengingat pada zaman praksara manusia sering bertempat di gua-gua di pinggir pantai serta di berpindah-pindah. Gua kampret tergolong pada periode masa Mesolitik sampai ke masa Neolitik. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan artefak yang menunjukkan ciri budaya Mesolitik kapak batu sampai ciri budaya Neolitik gerabah. B. Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian berikut ini diuraikan demikian. Untuk meningkatkan peranan situs Gua Kampret agar dapat dikenal oleh masyarakat luas, sebaiknya perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk memperkenalkan dan mengembangkannya. 2. Dari hasil penelitian yang dilakukan perlu banyak hal yang dilakukan untuk menjadikan situs bersejarah Gua Kampret dijadikan berbagai sumber sejarah. Mengingat kondisi di dalam gua tersebut tidak terawat serta jalan menuju ke situs Gua Kampret mencapai 25 menit dan kondisi jalan menuju Gua Kampret untuk masuk ke dalam juga sangat sulit. Maka dalam hal ini untuk melestarikan situs Gua Kampret tersebut tidak dapat dilakukan isolasi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.